Perkenalkan, nama saya Iko Mangtrena Matayasa dari kelas C, NIM 190856144. Di sini saya akan menjelaskan desain jaringan Universitas Udayana yang telah saya buat pada Cisco Packet Tracer. Tugas ini merupakan tugas mandiri dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Idewo Made Bayuatmaja Darmawan, Eskom MCS. Pada tugas mandiri kali ini kita diminta untuk menghubungkan ketiga lokasi, yaitu lokasi di kampus Jimbaran, kampus Sudirman, dan juga kampus Nias. Adapun asumsi yang saya gunakan pada pembuatan desain jaringan ini adalah karena Universitas Udayana memiliki 3 lokasi dan sebuah server, maka kita akan membutuhkan 4 buah router. Berdasarkan sumber yang saya baca, Universitas Udayana memiliki 13 fakultas, oleh karena itu setiap fakultas akan saya berikan 1 buah switch agar dapat menghubungkan end device lebih banyak. Selanjutnya, karena pengguna yang banyak, misalkan di mana ada mahasiswa, dosen, pegawai, dan lain-lain, kita asumsikan mahasiswa jumlah angkatannya yaitu 3.500. Terdapat 4 angkatan yang masih aktif sehingga jumlahnya adalah 14.000. Dan terdapat mahasiswa yang belum lulus, kita asumsikan jumlahnya adalah 2.000, jadi totalnya adalah 16.000. Dan terdapat dosen pegawai, saya asumsikan jumlahnya 2.000, maka totalnya adalah 18.000. Dan pengguna lain-lain ini adalah misalkan pada saat wisuda terdapat orang tua mahasiswa yang datang, sehingga jumlahnya saya asumsikan 2.000, sehingga totalnya adalah 20.000. Karena pengguna yang banyak, maka kita menggunakan IP kelas C. Berikut merupakan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Jadi, total biaya yang saya perlukan yaitu sebesar 1.097.600.000. Hal tersebut kenapa begitu banyak? Karena biaya seperti end device, PC, laptop, dan smartphone yang jumlahnya 65 juga saya masukkan ke dalam anggaran, sehingga anggarannya lumayan besar. Kemudian kita akan masuk ke desain jaringan yang telah saya desain di Cisco Packet Tracer. Berikut merupakan desain jaringan yang telah saya buat. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita perlu memasukkan perangkat yang dibutuhkan berdasarkan asumsi sebelumnya. Jadi setiap lokasi ini akan diberikan 1 buah router. Setiap fakultas ini akan kita berikan 1 buah switch agar nantinya dapat menghubungkan end device lebih banyak lagi. Setelah semua perangkat yang dibutuhkan dimasukkan, kita perlu menghubungkannya dengan kabel. Jadi untuk menghubungkan kabel dengan device yang sama, kita akan menggunakan kabel Cooper crossover. Sedangkan untuk device yang berbeda, kita akan menggunakan kabel Cooper straight through. Setelah dihubungkan, maka kita akan melakukan konfigurasi pada end device. Kita misalkan, contohnya kita akan melakukan konfigurasi end device pada kampus Jimbaran, Fakultas MIPA. Nah, ini merupakan desain dari kampus Jimbaran. Kita menuju ke Fakultas MIPA. Langkahnya adalah kita menuju ke end device yang kita tuju. Misalkan ini end device-nya kita tuju. Kemudian kita klik, kita masuk ke bagian desktop. Kemudian kita cari IP configuration. Nah, langkah yang perlu kita masukkan adalah kita perlu masukkan IP dari device ini. Jadi di sini setiap device telah saya berikan IP. Jadi pada device ini IP-nya 192.168.1.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan default gateway-nya adalah 192.168.1.1 dan DNS server-nya adalah 8.8.8.8. Jadi ini merupakan konfigurasinya. Kita masukkan saja berdasarkan label yang telah saya berikan. Oke, kita kembali. Lalu kita menuju ke access point. Di sini kita memerlukan access point agar nantinya end device dapat terhubung secara wireless. Access point di sini kita setting pada bagian port 1. Kita setting SSID-nya sebagai @MIPA dan passwordnya 123456778. Sehingga end device yang terhubung harus memasukkan SSID @MIPA dan password berikut. Contohnya saja pada end device smartphone ini dia terhubung secara wireless. Kita klik pada bagian wireless-nya. Nah, agar dia terhubung pada access point ini, kita masukkan SSID-nya terlebih dahulu yaitu @MIPA dan passwordnya 123456778. Maka end device ini akan terhubung ke access point ini. Nah, langkah yang sama juga kita lakukan pada end device pada setiap fakultas, di mana IP-nya telah saya berikan dan IP gateway-nya juga telah saya berikan. Setelah semua end device dikonfigurasi, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada router. Jadi, ini merupakan misalnya pada router kampus Jimbaran. Kita klik saja pada router kampus Jimbaran. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita akan melakukan konfigurasi pada interface-nya. Jadi pada flash Ethernet 00 ini dia terhubung dengan
router server unit. Jadi kita masukkan saja IP-nya. Jadi IP-nya telah saya berikan, tinggal masukkan, dan subnet masknya juga sama 255.255.255.0. Setelah dimasukkan, port statusnya kita on-kan, maka dia akan terhubung. Selanjutnya, interface selanjutnya ada flash Ethernet 1.0, di mana ini menghubungkan dia ke switch pada fakultas MIPA. Jadi, yang kita masukkan di sini adalah IP gateway dari fakultas MIPA sendiri, yaitu 192.168.1.1. Subnet masknya juga sama. Lalu kita on-kan port statusnya. Nah, langkah yang sama kita lakukan pada interface lainnya. Setelah konfigurasi interface selesai dilakukan, maka kita akan melakukan proses routing. Nah, kenapa routing ini perlu dilakukan? Karena nantinya agar dapat menghubungkan setiap router ini dan kita dapat mengirimkan data dari satu lokasi ke satu lokasi, maka tentunya kita perlu melakukan proses routing ini, sehingga setiap router akan terhubung. Jadi, untuk proses routing ini, saya akan melakukannya dengan metode statik. Caranya adalah kita perlu memasukkan network ID yang dituju, subnet masknya, dan hub-nya. Misalkan kita akan menghubungkan fakultas MIPA ke fakultas ilmu budaya yang ada di kampus NIAS. Kita masukkan network ID dari kampus NIAS, yaitu 192.168.7.0. Kemudian kita masukkan subnet masknya. Kemudian kita masukkan next hop-nya. Jadi next hop-nya, karena kita mengakses dari fakultas MIPA ke kampus NIAS, maka tentunya datanya akan melalui jalur di sini. Jadi dia akan lewati routernya. Sehingga kita masukkan IP dari router kampus NIAS, 192.168.11.2. Lalu kita klik add saja. Maka di sini terlihat komennya bahwa IP root, di mana telah berhasil. Di sini juga saya akan melakukan proses NAT atau Network Address Translation. Jadi, karena kita mengakses server, kita memerlukan proses tersebut. Di mana proses NAT ini, dia akan mentranslasikan IP private, jadi ini IP private-nya, agar nantinya dapat mengakses host di internet melalui alamat IP public, yaitu IP public-nya ini di jaringan tersebut. Jadi, itu proses dari NAT-nya. Untuk melihat NAT-nya telah berhasil, nanti akan kita coba pada bagian simulasi. Jadi itu merupakan langkah-langkah konfigurasi yang kita lakukan. Jadi sekiranya langkah pada kampus Jimbaran ini akan kita lakukan juga langkah yang sama ke lokasi yang lain. Misal pada kampus Sudirman juga sama, dan pada kampus NIAS juga sama caranya. Pada server juga sama. Setelah terhubung, untuk memastikan bahwa kita desain jaringan yang kita buat telah terhubung ke masing-masing lokasi, kita akan melakukan proses simulasi untuk mengirimkan data. Nah, misalkan pada fakultas MIPA di kampus Jimbaran, kita akan mengirimkan datanya ke fakultas teknik. Bisa dilihat sukses. Misalkan kita mengirimnya dari fakultas MIPA ke fakultas kedokteran di Sudirman. Sukses juga. Dari MIPA ke fakultas hukum di NIAS. Sukses. Dan kita mengirimkannya ke server. Terlihat bahwa untuk mengirim datanya telah berhasil dari fakultas MIPA ke lokasi yang lainnya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengakses server melalui web browser. Nah, terlihat kita telah berhasil mengakses server di end-device MIPA melalui web browser. Jadi ini merupakan hasilnya. Kemudian kita close. Di sini untuk melihat proses NAT-nya, kita dapat lihat pada routernya, kita menuju ke NAT tabel. Jadi ini bisa dilihat port 80 IP-nya, dan ini portnya port 80. Nah, mengapa bisa port 80? Karena tadi kita mengakses servernya melalui web browser, sehingga portnya menggunakan port 80. Dan juga di sini digunakan protokol TCP. Oke, selanjutnya kita akan mencoba pada kampus Sudirman. Selanjutnya kita akan mencoba dari kampus NIAS. Jadi berikut merupakan simulasi yang kita lakukan dan telah berhasil. Sekian, terima kasih.